pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sabo, pemirsa yang akan mengabarkan sejumlah informasi untuk Anda, termasuk yang jadi hot topic. Tapi ini hot topicnya agak... harusnya nggak boleh dicontoh. Ya, karena ini ada seorang peserta ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di Universitas Diponegoro Semarang yang ternyata tertangkap melakukan kecurangan. Jadi kecurangannya ini memang agak nggak biasa. Biasanya kan kalau mau nyontek atau kunci jawaban tuh ada lewat kertas gitu ya, atau kode-kodean. Tapi ini menggunakan perangkat logam di dalam telinganya, Valen. Jadi pemirsa, jadi begini, aksinya ini terbongkar pada saat panitia melakukan pemeriksaan ketat menggunakan alat metal detector di Fakultas Hukum Undip. Nah, petugas curiga setelah alat pendeteksi logam memberikan sinyal ada benda asing pada tubuh seorang peserta wanita. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruang khusus, panitia menemukan ada 2 perangkat elektronik ukurannya sangat kecil dan ini tertanam di dalam kedua telinga peserta. Karena posisi benda ini beresiko, pihak panitia kemudian membawa peserta ke rumah sakit untuk proses pengambilan benda tersebut oleh dokter spesialis THT. Nah, benda ini disinyalir sebagai alat bantu dengar untuk menerima bocoran jawaban pada saat ulangan atau ujian sedang berlangsung. Nah, peserta yang bersangkutan berencana mendaftar ke Fakultas Kedokteran dan saat ini peserta sudah diserahkan ke Polsek Tembalang untuk pemeriksaan lebih lanjut dan secara otomatis gugur dalam UTBK. Kalau itu nggak boleh dicontoh. Ya betul. Kalau ini hot topic ini juga pemirsa ada kabar yang justru ini menarik yang datang dari sektor diplomasi teknologi. Jadi biasanya kalau bicara soal diplomasi itu kan bahasnya tuh terkait hal-hal kayak ekonomi atau pertahanan. Tapi yang ini pemerintah Indonesia kini tengah menjajaki kemungkinan untuk bisa mengirimkan warga negara terbaiknya untuk bisa ikut pelatihan kosmonot di Rusia. Saya juga jadi pengen jadinya. Mau ikut dong, boleh nggak? Kira-kira bisa nggak ya? Nah, jadi pemirsa, rencana ini jadi salah satu agenda strategis dalam penguatan kerjasama ilmu pengetahuan dan antariksa antara Indonesia dan juga Rusia. Inilah pemirsa yang mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tanggal 13 April lalu. Dan menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, langkah ini bukan sekedar pelatihan biasa, tapi adalah upaya memperkuat kompetensi SDM Indonesia di sektor teknologi tinggi. Nah, pemirsa, eksplorasi luar angkasa ini kan memang jadi salah satu parameter keunggulan di bidang teknologi. Dan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono tentu secara garis besar saya rangkum bahwa pemerintah itu mendukung untuk bisa nanti mengirimkan putra-putri terbaiknya. Tapi yang jelas putra-putri terbaiknya nanti akan ada seleksinya, dikirimkan yang terbaik seperti apa, ada kualifikasinya begitu ya. Mudah-mudahan kita berdua juga masuk ya, salah satunya antara yang interest nih, mau jadi kosmonaut.